Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang Perang Yarmuk. Jadi Perang Yarmuk yaitu adalah peperangan yang terjadi antara umat muslim dengan Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium. Nah, Perang Yarmuk ini terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Perang Yarmuk terjadi selama 6 hari, yaitu dari tanggal 15 Agustus sampai dengan 20 Agustus 636 Masehi atau 13 Hijriah. Adapun nama Yarmuk ini sendiri yaitu diambil dari lokasi peperangannya yang berada di lembah Sungai Yarmuk, perbatasan antara Suriah dengan Palestina dan Suriah Yordania. Adapun hal yang melatar belakangi terjadinya Perang Yarmuk yaitu karena umat Islam ingin membebaskan wilayah Syria dari Kekaisaran Romawi dan juga ingin menyebarkan Islam di wilayah tersebut. Dulu pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq banyak sekali persoalan-persoalan dalam negeri. Salah satunya yaitu persoalan menghadapi gerakan kaum murtad. Nah, setelah Abu Bakar As-Siddiq selesai mengatasi persoalan-persoalan tersebut, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq memutuskan untuk melakukan ekspansi keluar dari Jazirah Arab. Adapun hal yang pertama kali dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq yaitu dengan mengirimkan beberapa pasukannya untuk keluar Jazirah Arab, yaitu ke wilayah Irak dan ke wilayah Syria. Pasukan pertama, Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan Khalid bin Walid dan Musanna bin Harisah ke Irak. Tujuannya yaitu untuk membebaskan Irak dari cengkraman Persia. Kemudian ada pasukan yang selanjutnya untuk dikirimkan ke Syria, yaitu ada Yazid bin Abi Sufyan di Damaskus dan Syurahbil bin Hasanah ke Yordania, Abu Ubaidah di Hims atau Homs sekarang, dan Amr bin As di Palestina. Jumlah keempat pasukan tadi yang dikirimkan ke Syria yaitu berjumlah 24.000 pasukan. Namun ada sumber lain yang mengatakan bahwa jumlah keempatnya yaitu ada 26.000 pasukan. Ketika pasukan Islam berjalan menuju Syam, tentara Romawi merasa kaget dan sangat takut. Mereka mengirim surat kepada Heraklius memberitahukan kepadanya tentang kejadian ini. Mendengar kabar seperti itu, Kaisar langsung berjalan menuju Homs dan memerintahkan agar seluruh tentara Romawi keluar bersama panglima untuk menghadapi setiap panglima Islam dan pasukannya dengan membawa personil pasukan yang sangat banyak. Dia memerintahkan saudara kandungnya Tazarik dengan membawa 90.000 pasukan untuk menghadapi Amr bin As. Heraklius juga mengutus Jarjarah bin Tuzra untuk menghadapi Yazid bin Abi Sufyan dengan mendirikan kemahnya sejajar dengan kemah Yazid dan dengan personil pasukan sebanyak 50.000 sampai 60.000 untuk menghadapi Yazid. Heraklius kemudian mengutus Ad-Durakis untuk menghadapi Syurahbil bin Hasanah dan Al-Qoqailan bin Nutus, menantu Heraklius, membawa 60.000 pasukan untuk menghadapi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Pada saat Heraklius mendengar bahwa Abu Bakar menyuruh seluruh pasukan untuk bersatu, maka Heraklius juga menyuruh seluruh panglimanya untuk menyatukan seluruh pasukan. Dan hendaklah seluruh pasukan berhenti di tempat yang luas, lapang, dan sedikit jalan untuk melarikan diri. Pimpinan tertinggi seluruh pasukan Romawi adalah Tazarik. Ia adalah saudara kandung Heraklius sendiri. Pasukan Romawi terdiri dari berbagai unsur, diantaranya dari unsur Romawi, Armenia, Arab, dan bangsa-bangsa lain. Format prajurit Romawi berpolakan kurdus-kurdus dalam 2 barisan. Setiap 5 kurdus letaknya terpisah dari 5 kurdus berikutnya. Kemudian barisan kedua di belakang lobangan barisan pertama. Dalam pertempuran ini, susunan prajurit Romawi adalah sebagai berikut. Pertama, pasukan pemanah ada di depan. Tugasnya yaitu memulai pertempuran, kemudian mereka mundur ke pasukan belakang dan pasukan bagian sayap.
Yang kedua yaitu ada pasukan berkuda di sayap kanan dan sayap kiri yang bertugas melindungi pasukan pemanah sampai mereka mundur ke belakang. Yang ketiga ada pasukan jalan kaki yang bertugas menerobos barisan pasukan Islam. Kemudian yang keempat yaitu ada pasukan penyerang dipimpin oleh Al-Faiqor. Dan kemudian yang kelima yaitu ada pasukan terdepan yang dipimpin oleh Jarajah. Dan pasukan sayap kiri dan kanan dipimpin oleh Bahan dan Ad-Darakus. Sayap kanan berisi pasukan infanteri berat dengan perisai yang dilatih untuk membentuk dinding perisai. Di sana dekat di bagian atas lembah Yarmuk, peran infanteri adalah membentuk tumpuan sementara pasukan sayap kiri dan tengah melakukan manuver berskala besar. Menurut sumber Armenia bahwa tentara Bizantium dibagi dalam 20 satuan. Bahan menempatkan diri di bukit kecil di belakang sayap kanan. Armada laut dipimpin oleh Koikolan. Setelah mempersiapkan pasukan untuk berperang, tentara Romawi mulai bergerak dan berhenti di Al-Waqusoh dekat Yarmuk dan lembah itu menjadi parit bagi mereka. Pada saat pertempuran dimulai, tentara Romawi membawa pendeta-pendeta yang selalu meneriakkan suara yel-yel dengan keras, sementara para rahib membacakan Injil dan memotivasi mereka bertempur. Ketika Muadz bin Jabal mendengar suara para pendeta tersebut, ia selalu berkata, "Ya Allah, goyangkan kaki mereka dan tegakkanlah kami dengan kalimat takwa. Buatlah kami menjadi cinta berhadapan dengan musuh dan buatlah kami rela dengan ketentuan takdir-Mu." Pada saat Khalid bin Walid telah sampai di Syam, Bahan menerima bantuan tentara dari Romawi lengkap dengan membawa para pendeta, uskup maupun pihak gereja untuk memberikan motivasi kepada pasukan agar agama Nasrani menang. Jumlah tentara bantuan tersebut sebanyak 120.000 pasukan, sehingga jumlah pasukan Romawi menjadi 240.000 pasukan yang terdiri dari 80.000 pasukan diikat dengan rantai besi, 80.000 pasukan berkuda, dan 80.000 pasukan infanteri. Jumlah pasukan muslim di bawah komando 4 panglima perang pada saat itu berjumlah 24.000 pasukan. Jumlah pasukan tersebut di luar pasukan Ikrimah bin Abu Jahal dan Khalid al-Walid. Pada saat Khalifah Abu Bakar meminta Khalid pergi meninggalkan Irak dan menuju ke Syam, Khalid membawa separuh pasukannya yang berada di Irak untuk pergi ke Syam. Khalid al-Walid menuju ke Syam dengan membawa pasukan sebanyak 10.000 personil. Khalid menuju Syam pada Rabiul Tsani tahun 13 Hijriah. Khalid pergi menyusuri jalan utara yang penuh bahaya mengancam dan separuh pasukannya ditinggalkan di Irak bersama Al-Musanna bin Harisah. Khalid al-Walid bertemu dengan pasukan muslim di Yarmuk pada Rabiul Akhir. Kemudian, pasukan Ikrimah bin Abi Jahal telah tiba dengan membawa pasukan sebanyak 6.000 pasukan. Pasukan Ikrimah langsung bergabung dengan pasukan Islam lainnya di Yarmuk. Sehingga jumlah keseluruhan pasukan Islam yang ikut dalam peperangan Yarmuk ada sekitar 36.000 sampai dengan 40.000 pasukan muslim. Sa'if bin Umar meriwayatkan bahwa dalam tentara kaum muslimin terdapat 1.000 orang sahabat Nabi. 100 dari mereka adalah pasukan yang pernah ikut dalam perang Badar. Komposisi pasukan Islam dalam perang Yarmuk, selain orang-orang yang pernah ikut dalam perang Badar, terdapat pula pasukan dari Yaman yang menyediakan pasukan infanteri penunggang unta, dan terdapat pula suku-suku Yahudi Arab. Selain itu, ada prajurit kavaleri Quraisy, suku Badawi, Banu Sulaim, Banu Murad dari Yaman yang dibawa oleh Syurahbil bin Hasanah, Yazid bin Abi Sufyan, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan Amr bin As.
Pasukan Islam mulai berkumpul dan berhadap-hadapan dengan musuh pada awal bulan Jumadil Akhir. Sebelum pertempuran dimulai terjadi, para panglima Muslim ingin bertemu dengan panglima Romawi. Pertemuan ini dilakukan untuk mengadakan perundingan damai. Ketika dua pasukan telah mendekat, Abu Ubaidah dan Yazid bin Abi Sufyan maju ke arah tentara Romawi. Keduanya membawa Dirar bin Al-Azur, Haris ibnu Hisham, dan Abu Jandal bin Suhail. Mereka berteriak sambil menyeru, "Kami ingin bertemu untuk berunding dengan pemimpin kalian." Maka mereka diberi izin untuk berjumpa dengan Tazarik. Mereka mengadakan perundingan-perundingan untuk damai. Para sahabat berdakwah kepada mereka agar masuk ke dalam agama Allah. Namun, sayang perundingan ini berakhir tanpa membawa hasil. Akhirnya mereka pun kembali ke pasukan. Al-Walid bin Muslim menyebutkan bahwa Bahan meminta kepada Khalid agar berjumpa dengannya di antara dua pasukan yang sedang berhadapan untuk damai. Bahan berkata kepada Khalid, "Kami telah mengetahui bahwa perut laparlah yang telah mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Maka maukah kalian jika aku berikan kepada setiap pasukan kalian 10 dinar lengkap beserta makanan dan pakaian dengan syarat kalian harus kembali ke negeri kalian dan pada tahun depan datanglah kepadaku dan aku akan memberikan jatah yang serupa." Mendengar hal itu lalu Khalid menjawab, "Sesungguhnya bukanlah perut lapar dan kemiskinan yang mengeluarkan kami dari negeri kami, sebagaimana yang engkau sebutkan tadi. Tetapi sebenarnya kami adalah sekelompok manusia peminum darah dan telah sampai kepada kami berita bahwa tidak ada darah yang lebih segar daripada darah kalian, bangsa Romawi. Untuk itulah kami datang ke sini." Mendengar perkataan itu, para pasukan Bahan berkata, "Demi Tuhan, ucapan seperti ini baru pertama kali kita dengar dari bangsa Arab." Ketika persiapan telah matang dan perundingan menemui jalan buntu dan tanpa hasil, Khalid maju menemui Ikrimah bin Abu Jahal dan Al-Qoqo bin Al-Amru. Keduanya adalah pemimpin pasukan pertahanan sayap kiri dan sayap kanan. Al-Khalid memerintahkan kepada keduanya untuk memulai penyerangan. Segera keduanya maju dan mengajak musuh untuk melayani mereka adu senjata perang tanding. Maka mulailah para pahlawan dan jagoan tiap pasukan maju, dan perang tanding itu mulai membuat suasana memanas. Sementara Khalid berdiri di antara pasukan sambil menyaksikan regunya yang terdiri dari para jagoan perang mulai beraksi berperang tanding, sambil mengirimkan para sahabatnya untuk mengatur strategi bertempur sebaik mungkin. Hari pertama dimulai dengan duel antar jagoan. Pada tengah hari, Bahan mengirimkan pasukan infanteri dan pemanah, dan pertarungan satu lawan satu berlanjut hingga matahari terbenam. Dalam pertempuran hari pertama, salah satu komandan prajurit Romawi yaitu George telah memeluk Islam. Pada saat demikian, Jerojah atau George menjadi pasukan di barisan pasukan Islam melawan pasukan Romawi. Awal hari kedua, pasukan Bizantium maju di sepanjang garis depan dan bertemu musuh atau pasukan Islam yang sedang sholat subuh. Bahan tampaknya bertujuan untuk menahan di tengah sambil menyerang sayap musuh yang kalah jumlah. Setelah 3 serangan, sayap kanan Muslim terpukul mundur dan pasukan Romawi mencapai satu atau beberapa perkemahan Arab. Di sana pasukan infanteri dan kavaleri Muslim bertemu dengan kaum perempuan, mereka yang mencaci maki mereka karena melarikan diri, menabuh gendang, melempar batu, dan menyanyikan lagu untuk mempermalukan para lelaki supaya membuat mereka kembali ke pertempuran. Sayap kanan Muslimin pada saat itu ditempati oleh Bani Al-Ad, Mazhaj, Hadramaut, dan Khawlan. Kejadian yang sama juga terjadi lagi tak lama kemudian di sisi kiri pasukan Muslim.
di mana pasukan infanteri Romawi telah maju perlahan menyeberangi Wadi Alan. Di sana, Abu Sufyan bertarung sebagai seorang penunggang kuda dalam barisan Muslim. Saat dia mundur, dia mendapati istrinya Hindun binti Utbah. Hindun mendorong Abu Sufyan agar kembali ke medan tempur dengan tiang tenda. Dia mulai menyanyikan lagu seperti yang dia lakukan saat pertempuran Uhud. Nyanyian tersebut akhirnya berhasil membendung serangan pasukan Romawi. Khalid Al-Walid kemudian mengirimkan pasukan kavaleri cadangan, pertama untuk mendukung sayap kanan dan kemudian sayap kiri. Sedangkan pasukan Muslim di tengah menyerang balik, didukung oleh Diror sebagai salah satu regu kavaleri, dan menerobos garis musuh di satu titik. Hari kedua Perang Yarmuk kemudian berakhir dengan mundurnya kedua pihak ke posisi masing-masing. Pada hari ketiga, tentara Romawi mencoba melakukan serangan serupa, namun berkonsentrasi pada sisi utara medan tempur yang terbuka. Sekali lagi pasukan Amr mundur ke tenda-tenda mereka bersama sebagian divisi Syurahbil. Sekali lagi pasukan Muslim berhadapan dengan kaum perempuan mereka. Sekali lagi situasi dipulihkan oleh pasukan cadangan Khalid. Namun kali itu korban jiwa di pihak Muslim sudah jauh lebih banyak. Hari keempat adalah hari pertarungan yang hebat yang menentukan. Pasukan Muslim telah kehilangan banyak pemanah, sementara Bahan sesudah hampir berhasil menerobos barisan Muslim pada hari ketiga mengulangi serangannya. Bentuk medan perang membuat dia tak punya banyak pilihan, mesti unggul dalam jumlah pasukan. Saat itu, resimen Armenia didukung oleh pasukan kavaleri Banu Ghazan memukul mundur divisi Syurahbil. Sebagai balasan, divisi Abu Ubaidah dan Yazid menyerang bagian tengah dan kanan pasukan Romawi. Khalid memimpin setengah pasukan kavaleri cadangan bergerak untuk bergabung dengan mereka yang berada di bawah pimpinan Qais bin Hubairah, dan dia sendiri yang memimpin sisanya. Pasukan Armenia dan Kristen Arab yang maju lantas menghadapi serangan dari tiga sisi oleh Khalid, Syurahbil, dan Qais. Setelah pertarungan sengit, pasukan Romawi mundur dan pasukan bantuan Banu Ghazan menderita banyak korban. Pasukan Armenia dan Kristen Arab yang maju lantas menghadapi serangan dari tiga sisi. Perkemahan Muslim di utara telah diserang, tetapi kavaleri Romawi terpisah dari pasukan infanterinya dan mereka lari ke utara. Kavaleri Khalid kemudian menyerang sayap kiri Romawi, memaksa divisi pasukan Armenia Bahan mundur. Selain itu, aksi satuan kavaleri kecil Muslim Arab di bawah komando Diror yang sembunyi di belakang Tol Al-Jumu'ah selama gerak maju awal Romawi. Ketika pasukan kavaleri Romawi lari, Diror mengikuti mereka menuju Ain Dakar. Kebanyakan kavaleri Romawi adalah pasukan bantuan Kristen Arab dari Banu Lahm dan Juda. Beberapa menyebar desa-desa lokal, lainnya membelot ke pihak Muslim. Kaburnya mereka menular kepada pasukan bantuan Arab lain yang menjaga satu-satunya jembatan yang menyeberangi Wadi Rukod, dan sebagai hasilnya Diror dipandu oleh seseorang pembelot bernama Abu Juaid merebut jembatan dengan mudah. Tentara Romawi jadi terkucil dari perkemahan utama mereka di Yakusoh dan hanya dapat mundur dengan menuruni ngarai Yarmuk atau Rukod atau menerobos ke utara, menyeberangi daerah Tandus, melewati tentara utama Muslim yang telah bergerak melewati sayap kiri pasukan. Sementara itu, di sektor tengah dan selatan tentara Muslim sangat menderita akibat serangan pasukan pemanah Romawi. Hari itu dikenal dengan hari kehilangan mata. Abu Ubaidah dan Yazid mundur dan dikejar pasukan Bizantium tidak jauh dari belakangnya
Namun satu-satunya pasukan muslim di ujung kiri divisi Abu Ubaidah dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal terkepung. Semua anggota satuan itu gugur dan terluka parah. Kali itu divisi-divisi muslim tidak mundur jauh. Malahan para perempuan maju ke depan dipimpin oleh adik Dirar, Khawlan ibinti al-Azwar. Pasukan Bizantium dipukul mundur, dan saat itu Dirarlah yang mengakhiri hari dengan mencari adiknya Khawlah. Khawlah ditemukan di antara mereka yang terluka dengan luka tebasan pedang yang parah di kepala. Pada hari kelima, Bahan melakukan percobaan terakhir untuk merundingkan penarikan mundur pasukan muslim. Namun lagi-lagi perundingan gagal. Pihak Romawi sudah terkurung di antara Ngarai Rukod dan Yarmuk, terkucil dari perkemahan mereka di Yakusoh. Pasukan muslim mungkin menduduki sektor depan antara Wadi Alan dan Wadi Rukod. Kedua kubu tidak saling menyerang, mungkin karena sama-sama lelah akibat pertempuran hari sebelumnya. Namun, baik Khalid maupun Bahan mengumpulkan kavaleri yang tersisa ke dalam satu satuan. Mendapati perkemahan Romawi di Yakusoh kosong, pasukan muslim depan menguasai Yakusoh dengan mudah. Pasukan bertahan yang bersisa kiranya melarikan diri lewat jalan Romawi ke barat daya menuju Palestina. Namun yang lainnya terperangkap di pinggir Ngarai Rukod dan Yarmuk. Hari ke-6 adalah hari terakhir pertempuran. Pertempuran terjadi paling sengit di ujung barat laut akhir sektor depan, di mana pasukan muslim berusaha mendorong musuh menjauh dari jembatan. Pasukan Romawi dilanda kepanikan. Jalur pelarian mereka telah diputus. Beberapa meletakkan senjata dan bermaksud untuk menyerah. Namun pasukan muslim yang telah menderita banyak kerugian tidak mengambil banyak tahanan. Yang lain mencoba kabur dengan menuruni lereng dan jurang sehingga sebagiannya jatuh sampai tewas. Dari peperangan hari ke-6, Abu Sufyan saat itu kehilangan matanya. Seorang prajurit bernama Husbah bin Qais al-Khusairi mendapati sebagian kakinya terpotong.